Usaha ini sebenarnya nggak akan mati ya, karena selama orang masih pakai sepatu, itu insya Allah usaha ini pasti bakalan jalan terus, gitu ya. Nggak ada matinya, jadi masih bisa diteruskan. Ada kepercayaan di mana kalau khodar rizki itu sebenarnya sudah ditentukan. Itu yang pertama yang saya percaya. Contoh yang saya pegang sampai saat ini, ada 4 orang kalau mancing di kolam yang sama, pancingannya sama, alatnya sama, orang yang berbeda. Kira-kira dapat ikannya sama nggak? Pasti beda. Nah itulah ilmu rizki di situ. Walaupun berusaha keras, kalau rezekinya nggak dapatnya kecil, pasti kecil. Itu udah dites seperti itu. Jadi itu yang kita pasrahkan, ikhtiarkan, kita mendekat sama Tuhan Yang Maha Esa ya. Itu yang nanti ada kecukupan sendiri yang bentuknya itu mungkin bisa di luar rezeki dalam materi. Kunci berwirausaha yang pertama pastinya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arifin, cukup pendek dan jelas, hanya Arifin saja. Usahanya di bidang apa, Mas Arifin? Untuk saat ini yang pertama adalah suscare atau cuci sepatu atau pelayanan cuci sepatu tas. Terus kedua thrifting topi, caps. Lokasi kita di Mangunsari, Kedung Waru. Dari perempatan Mangunsari itu ke utara 300 meter kiri jalan. Kalau awalnya karena dulu itu pernah di perusahaan, usaha gagal, akhirnya ngelihat sebelah itu ada laundry baju. Itu saya lihat kok tiap harinya tuh sekitar 150 sampai 250 gitu ya. Kalau sebulan kan udah dikalikan, udah kelihatan. Kayaknya nih bagus ini gitu. Akhirnya saya mulai buka laundry yang kalau di ilmu saya itu kan kalau buka suatu usaha harus beda dengan yang lainnya. Akhirnya saya buatlah laundry syariah karena kampung Mangunsari adalah kampung pesantren. Itu awal mulanya saya buka di 2015. Laundry syariah juga beda sama yang lainnya. Treatmentnya itu kalau ada yang najis disucikan dulu. Terus yang terakhir itu ada bilasan 3 kali. Jadi harganya beda. Tapi alhamdulillahnya enggak jalan gitu. Yang jalan malah laundry yang biasa, walaupun kampung pesantren yang harganya setara dengan yang lainnya. Yang harga 2 kali lipat itu nggak jalan. Terus berlanjutnya usaha laundry itu otomatis kan ada permintaan ya. Permintaan akhirnya, Mas bisa cuci sepatu, Mas bisa cuci tas, Mas bisa cuci helm. Ya karena ilmu belum ada ya saya cuci sekadarnya aja. Ternyata setelah gabung di komunitas laundry, jadi laundry itu memang bisnis kecil tapi ternyata ada komunitasnya. Daerah ada, provinsi ada, satu Indonesia juga ada. Dan ternyata ada trainer untuk pelatihan kalau cuci sepatu tuh nggak sembarangan. Apalagi sepatu yang harganya jutaan ya, yang tas sampai puluhan juta itu ternyata ada sendiri treatmentnya. Akhirnya itulah yang memulai saya jadi sourcecare, belajar gitu. Memulai sourcecare itu baru di tahun 2018. Yang beneran difokuskan sourcecare 2018. 2017 itu baru masih gabung dengan laundry syariah. Saya training pertama itu 2018 di Surabaya. Saya latihan, belajar selama 1 hari full, itu udah dapat sertifikat sama pelatihan. Akhirnya saya pulang, saya terapkan. Saya jual 1 mesin pengering saya untuk dekor toko, untuk khusus yang sourcecare-nya sendiri gitu. Jadi tempat jemuran itu saya bongkar, sekat separuh, terus saya tukangi sendiri waktu itu karena kita mulai dari biasa ya, belum ada dana. Jadi seadanya saya tukang sendiri, semuanya sendiri. Jual mesin itu untuk biaya renov kaca karena nggak bisa pasang sendiri, sama baliho depan itu. Akhirnya bukalah di 2018 sourcecare. Alhamdulillah jalan, baru turun itu karena corona. Terus laundry kiloannya juga turun dan turunnya drastis. Kalau untuk sourcecare itu nggak terlalu ngaruh sih Mas sebenarnya. Karena mereka yang menengah ke atas itu kan nggak mau cuci sendiri juga, tetap dicucikan walaupun kondisi pandemi gitu ya. Kita kan juga transaksi juga pakai aplikasi dan bisa antar jemput, jadi itu memudahkan gitu. Banget. Nggih. Marketnya apa banyak ya? Saya ngelihatnya memang sedikit gini, Tulungagung itu kan juga masih belum kota besar ya, masih kota kabupaten. Jadi kalau saya berpikiran, kalau saya memain di kota ini, insya Allah memang ladang kering, tapi kalau bisa menjadi keberhasilan akan menjadi nomor 1 ladang kering. Kalau di kota besar kan kita berjuangnya perlu effort ya dana, ya pesaing kayak gitu. Kalau di kota Tulungagung kan belum banyak, waktu saya lihat cuma 5 atau 4 kan. Saat ini kalau mau lihat di Google, insya Allah ratingnya masih
sampai bintang 5 gitu kalau mau cari. Jadi karena pelanggan kita juga lumayan sudah gitu. Karena mereka yang belanja keluar kota, yang mereka pernah tinggal luar kota walaupun penduduk asli Tulungagung, itu tahu tuh treatment-treatment yang benar tuh kayak gimana. Apalagi yang tasnya itu yang branded yang cewek-cewek 18 juta, 40 juta sampai 180 itu kita pernah nanganin seperti itu. Kalau kita nggak sekolah dulu ya nggak tahu nanti jadinya kayak gimana gitu. Misal kayak tas branded itu sama tas yang biasa harganya beda ya? Harganya beda, tapi nggak jauh juga karena kita melihat harga pasar Tulungagung. Kalau perbedaan hampir 2 kali lipat untuk treatment yang biasa sama yang brand. Banyak nggak mas orangnya sepatu atau Lumayan, kita hampir tiap bulan untuk tahun ini kita ngejar di angka 500 sampai 600 unit per bulannya. Hampir tiap hari kurang lebih ya sekitar 20 sampai 25 unit per harinya. 7 orang itu ngurusi sus care itu? Iya, tapi itu nggak semuanya cuci. Jadi ada yang 3 itu bagian cuci, terus 1 bagian pengecatan, rekalaring, custom kayak gitu-gitu. Terus ada yang bagian lem, jahit itu sendiri. Terus kepala toko sendiri, admin sendiri. Servis sepatu di tempatnya mas itu ada apa aja jasanya? Pastinya kita ada deep clean, yaitu cuci keseluruhan. Ada juga yang fast clean, itu hanya cuci bagian luar. Ya orangnya butuh cepat, yang sepatunya nggak terlalu kotor itu fast clean. Terus kita juga ada recoloring atau repaint, jadi bisa ganti warna atau pewarnaan ulang. Jadi sepatu yang bulak-bulak kayak gitu bisa diwarna ulang jadi tampak baru lagi. Ataupun repaint ganti warna. Itu juga bisa ganti warna, itu pun bisa sepatu, bisa tas, bisa topi, bisa strap, ya. Terus macam-macam juga dompet juga bisa. Terus kita juga bisa sewing, jahit yang ada permintaan jahit gitu. Terus ada yang namanya mungkin asing di kalang itu fillering namanya, fillering atau toss up. Kalau fillering itu tas yang lupas atau tas bolong itu kita bisa tempel terus cat ulang lagi. Terus ada juga tas yang belang-belang karena jamur atau mungkin karena tinta, itu kita hilangkan terus kita cat dengan sewarna yang aslinya itu juga bisa. Itu namanya toss up. Ada juga yang full semua rusak bagian luar tapi dalamnya utuh, mereknya utuh, kita ganti total juga ada. Jadi itu namanya restorasi total, itu namanya juga ada. Untuk cuci sandal itu di angka 20 sama 25. Terus kalau sepatu mulai dari 30, 35, 45 sampai 65. Terus kalau tas itu mulai dari 30 sampai 105. Pewarnaan mulai 125 kanvas, pergantian bahan total itu 350. Pelanggan kita paling banyak cewek, entah pengusaha atau pekerja itu dalam 1 minggu bisa ganti berapa sepatu, berapa tas. Nggak mungkin tasnya seminggu tuh sama kayak gitu, pasti nggak usah ganti. Apalagi mereka punya koleksi-koleksi yang banyak, di koleksi nggak dipakai kan otomatis ada rusak, ada jamur, terus ada yang lupas, ada yang lepas lemnya kayak gitu tuh, itu selalu itu continue gitu. Kadang ada yang sampai cewek itu bawa tas, sekali bawa itu 14 biji gitu ya. Saking banyaknya, ya Allah. Fase berat di bisnis ini tuh saat kapan? Jadi saat saya punya laundry syariah, terus saya pengen bergerak ke softcare itu ya karena sebelumnya itu udah pernah gugur di usaha, jadi saya mulai dari nol. Laundry syariah itu pun juga mulai dari nol sebelumnya. Jadi hanya punya mesin cuci, terus kita pasang banner gimana caranya ada transaksi, belikan ini, belikan itu, jadi muter di situ. Nah, beli pertama sabun pertama itu sangat berat, harga 125.000. Jadi sabunnya itu isi 250 ml botol itu bisa 20 atau 25 pasang, itu harganya 125. Waktu itu hanya bisa beli itu saja. Akhirnya baru nambah alat transaksi baru bisa beli paketan. Momen berikutnya ya pasti corona itu. Corona itu berat sekali. Jadi teman-teman, saya bilangin teman-teman kalau ada pekerjaan yang lebih baik silahkan. Tapi kalau memang masih bertahan di sini ya masuknya gantian, waktu itu seperti itu. Terus kemudian ada inovasi di topi itu kenapa tuh? Itu kembali lagi ke lihat populernya fashion saat ini. Kalau Tulungagung itu kan pasti orang cuci, pasti menanyakan, Mas nggak jualan sekalian? Soalnya juga banyak orang yang datang ke toko karena banyak rak-rak sepatu, tas itu ya. Mas mau pilih-pilih sepatu, padahal kita kan bukan toko sepatu gitu ya. Itu banyak seperti itu orang kasus-kasus yang masuk dikira kita juga jualan. Akhirnya memunculkan ide, kenapa nggak jualan gitu. Saya lihat jualan sepatu itu pemainnya udah banyak, Tulungagung itu udah banyak. Saya lihat yang mulai dari rumahan sampai yang udah punya outlet itu udah banyak. Sedangkan topi kayaknya yang pemain khusus udah ada. Berarti ini bisa nih jadi number one, misalkan saya punya outlet jualan topi khusus yang Tulungagung gitu. Akhirnya itu juga sambian untuk pegangan istri sebenarnya. Istri karena resign dari perusahaan, dia bingung pekerjaan, yuk kita usaha saja. Akhirnya saya belikan paketan pertama itu harga 500 sejumlah borongan 30 biji kalau nggak salah, itu yang snapback biasa. Alhamdulillah dicoba,
kok jalan. Karena itu bisnis mudah ya, seorang istri bisa cuman mantengin live orang jualan bongkar bal itu, kita pantengin, kita rebutan sepil, kita nyampe rumah, kita cuci, kita resep, terus kita pasang lagi di Shopee, Instagram, Facebook. Itu alhamdulillah keuntungan juga lumayan daripada jualan yang lainnya gitu. Istimewanya apa dari toko topinya jenengan ini? Kita spesialis brand original second. Jadi walaupun itu bekas tapi original terus hampir kayak baru kayak gitu. Stok kita yang paling banyak adalah peminat yang umum seperti Nike, Adidas, MLB, baseball itu, terus NBA itu yang paling rame itu yang kita stok banyak. Kalau yang brand yang tidak terkenal itu mulai dari 65. Kalau Nike mulai dari 125 sampai 200. Kalau MLB itu mulai dari 160 sampai 225. Ada yang NBA itu sampai 350. 1 jam aja sebenarnya. Gimana? Ini kan yang punya apa? Cash flow sampean itu gimana? Yang Avisio sendiri saya kelola sendiri ya. Kalau yang Caps King atau Topi itu memang sebenarnya ini nih usahanya istri gitu ya. Jadi saya serahkan, karena saya belanjakan saya taruh terserah ini uang belanja mau jualan kayak gitu. Saya belajarin bisnis karena dia itu 8 tahun Mas di perusahaan. Jadi dia tuh nol untuk cara jualan. Jadi saya mentorin ini jualan aja. Karena bisnisnya enak. Kamu pantengin kalau kamu udah selesai ngopeni anak-anakmu, udah urusin makanan yang di rumah, pantengin live, kamu beli, habis itu pasang lagi selesai atau gitu. Jadi yang penting beresin rumah tangga baru jualan kayak gitu. Kalau sepatu itu yang paling rumit apa? Pertama pasti adalah mengenali bahan. Karena secara kalau udah terjun di dunia persepatuan ternyata nggak semuanya nyuci itu sembarangan Mas. Jadi ternyata ada bahan itu kalau yang umum itu ada kanvas, ada denim, ada running shoes itu mulai polyester, mesh, lak, sintetis. Terus kalau kulit itu ada dibagi jadi suede, nyubak, anilin, finishing, ada non finishing. Nah itu beda, treatmentnya beda-beda. Kalau sampai salah chemicalnya, salah tekniknya, salah sikatnya itu juga akan berabe atau bermasalah. Itu pertama. Terus yang kedua di pewarnaan ada yang minta toss up. Toss up itu misalkan ini pudar gitu ya, dia minta warnanya sama dengan sampingnya. Itu sangat perlu otak yang keras untuk bisa nge-mix warna biar sama. Marketingnya seperti apa yang jenengan lakukan? Pertama pakai membership. Jadi kita ada member yang dimana orang itu daftar member, ada pembayaran kartu member, dapat kartu member itu di setiap transaksi potongan 10%. Terus dia kalau cuci 5 itu gratis 1. Terus ada biasanya momen-momen tertentu di akhir bulan itu ada promo khusus member. Terus ada juga yang promo umum biasanya ada yang cuci 3 diskon 20%. Itu hampir tiap awal bulan atau pertengahan bulan kita selalu adakan seperti itu. Promo-promonya seperti itu. Kepikiran bikin membership itu kenapa itu? Jadi saya belajar dulu sebagai soscare itu nggak hanya satu. Pertama di Surabaya itu basic itu cara cuci dasar saja. Terus ada pernah di Malang itu restoration sama recruitment. Jadi gimana caranya perbaikan, gimana caranya rekrut pelanggan, rekrut karyawan juga. Jadi kalau cara guide pelanggan itu mulai dari membership, terus kunjungan, terus data ulang tahun. Dia misalkan dalam 1 bulan tidak transaksi itu kita japri atau apa kasih promo khusus itu diajarkan di situ. Jadi kita jalankan ternyata juga berhasil, alhamdulillah. Kita pertama endorse itu pakai iklan kalau nggak salah Mbak Yunya Galek kalau nggak salah. Malah galak ya? Iya, karena dia kuliah di sini terus galek. Jadi kalau di sini kan sudah umum ya kita postnya karena dia galek siapa tahu orang galek. Karena banyak pelanggan galek yang kesini sendiri tiap Sabtu. Ada juga yang dipaketin kayak gitu. Sempat dulu pertama membuat nama Avisio itu ada yang komen, kok sulit sih pengejaannya gitu ya. Sulit membicarakannya, ada yang bilang Avisio, ada yang Sio gitu kan. Sebenarnya itu ilmu dari guru saya, bila mana punya usaha, itu kalau bisa itu ngambil-ngambil nama keluarga atau nama anak atau istri kayak gitu ya. Sebenarnya Avisio itu singkatan dari saya, istri saya sama anak pertama. Anak pertama saya Dezio, saya Arifin, istri Vita, jadi Avisio gitu. Usaha ini sebenarnya nggak akan mati ya, karena selama orang masih pakai sepatu, itu insya Allah usaha ini pasti bakalan jalan terus. Gitu ya. Nggak ada matinya, jadi masih bisa diteruskan. Karena saya keluar dari perusahaan itu beranggapan saya harus punya usaha yang nanti bisa saya pasrahkan sama anak saya, atau mungkin misalkan anak saya punya pekerjaan, saya masih bisa bertahan di situ, gitu. Saya nggak harus bekerja, gitu ya. Terus Soscare sendiri nggak hanya jasa, saya juga melayani pelatihan. Jadi kalau ada orang yang mau belajar ke saya, itu mulai dari cara cuci sampai cara repair, sampai dia chemicalnya mau butuh apa saja, saya juga ngelayani. Saya ada Instagram khusus itu untuk materi pelatihan-pelatihan di situ.
Kunci berwirausaha yang pertama pastinya adalah disiplin. Misalkan dia buka jam 8 sampai jam 8, ya harus buka jam 8 sampai jam 8. Kalau bukanya sampai Sabtu ya udah dijalankan. Entah itu kondisi jatuh atau kayak gimana pun. Dimana misalkan ada kayak corona, ada turunnya omset, itu kan harus berimprovisasi ya. Dia harus kuat gimana caranya bertahan, gimana caranya menggaji karyawan atau tim seperti itu. Yang ketiga pastinya ya ibadahnya juga harus kuat ya. Karena kita serahkan juga sama Allah SWT. Jadi ada kepercayaan di mana kalau hodar rizki itu sebenarnya sudah ditentukan. Itu yang pertama yang saya percaya. Contoh yang saya pegang sampai saat ini, ada 4 orang kalau mancing di kolam yang sama, pancingannya sama, alatnya sama, orang yang berbeda. Kira-kira dapat ikannya sama nggak? Pasti beda. Nah itulah ilmu rizki di situ. Walaupun berusaha keras, kalau rezekinya nggak dapatnya kecil, pasti kecil. Itu udah dites seperti itu. Jadi itu yang kita pasrahkan, ikhtiarkan, kita mendekat sama Tuhan Yang Maha Esa ya. Itu yang nanti ada kecukupan sendiri yang bentuknya itu mungkin bisa di luar rezeki dalam materi gitu. Saya Arifin dari Avisio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry. Wassalamualaikum. Ngapunten. Diulangi. Saya Arifin dari Avisio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama lagi. Wassalamualaikum. Ngapunten. Saya Arifin dari Avisio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngapunten Mas. Grogi. Kameranya gede-gede, tak kira kamera biasa ya.